Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Emma untuk membaca 3 ayat Al-Quran, ayatnya yang tertera di monitor. Bapak ini ketutup sedikit apa nih ayatnya Pak sama gambarnya. Oh, di Bapak bawah turunin. gambarnya. Ya, nah, oke Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ajibu an ja'ahum munziru minhum faqalal kafirun faqalal kafirun hadza syai'un ajib. Aiza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Dapat. Barakallahu lakum. Oke, baik. Silakan selanjutnya Bu Emma presentasi P5 PPRA. Ya, Pak. Yang di atas. Ya, harap nanti tadi ada. Baiklah, saya Emalia Ridwan, utusan dari UPTD SD Negeri 18 Juli akan mempresentasikan P5 saya yang bertema kearifan lokal, Pak. Dengan topik membuat media pembelajaran PAI kelas 4 dari daun kering yang ada di sekitar sekolah peserta didik. Terus proyek profilnya, keadaan alam di lingkungan sekitar rumah atau sekolah kami sangat kaya akan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bisa diambil daun keringnya untuk bahan pembuatan media pembelajaran PAI kelas 4. Nah, pembuatan media pembelajaran PAI kelas 4 ini yang metode pembuatannya bermanfaatkan ranting dan daun kering yang telah gugur dari pepohonan. Nah, terus ranting dan daun kering tersebut ditempelkan pada selembar kertas karton, kemudian nanti daun kering itu ditulis materi pelajaran PAI. Nah, sumber daya alam ini kami manfaatkan dengan baik melalui kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal. Siswa dapat mengidentifikasi ranting dan daun kering di lingkungan sekitar dengan berkreasi membuat media pembelajaran PAI dan bekerja sama dengan menghasilkan karya media pembelajaran PAI dengan memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Sarana dan prasarana melaksanakan P5 di sekolah kami sangat memandai sehingga dalam prosesnya cepat berjalan dengan lancar. Terus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kreatif elemennya akhlak kepada alam dan menghasilkan karya dan tindakan yang original. Terus sub elemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi
Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Lalu nilai profil pelajar rahmatan lil alaminnya adalah berkeadaban ataupun ta'adub. Yang kedua, dinamis dan inovatif ataupun tatawur wa ibtikar. Alurnya, pengenalan, memperkenalkan peserta didik tema yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah peserta didik mampu bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan secara kreatif dan gotong royong. Yang kedua, peserta didik mampu mengumpulkan, memilih, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, peserta didik mampu mengeksplorasi pikiran dan perasaan sesuai minat dalam bentuk karya media pembelajaran PAI, serta mengapresiasi dan mengkritisi karya dan tindakan yang difasilkan. Dan yang keempat, peserta didik diberi arahan dan diperkenalkan bahan yang akan dijadikan proyek nantinya. Terus, apa ya, kurang jelas nih. Terus kontekstualisasi, menggali permasalahan di lingkungan sekitar terkait dengan topik yang akan dibahas. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi media pembelajaran PAI kreatif melalui kegiatan kearifan lokal dapat menimbulkan kreatifan dan kearifan lokal peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu membuka wawasan tentang pengakuan peserta didik peka akan kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik menggali informasi terkait bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Yang keempat, peserta didik mengidentifikasi bahan produk yang ada di lingkungan sekitar. Dan kelima, mendiskusi jenis produk yang akan dijadikan proyek kemudian. Dan keenam, guru memberikan contoh bahan yang akan dijadikan proyek. Udah, itu aja Pak, P5 aja Pak. Sudah selesai, Bu? Udah Pak. Oke, baik. Sekarang silakan dilanjutkan dengan presentasi PTK, proposal PTK. Untuk proposal PTK-nya, peningkatan prestasi belajar siswa menggunakan model problem based learning ataupun PBL pada materi hijrah Nabi Muhammad ke Madinah kelas 4 UPTD SD Negeri 18 Juli tahun pelajaran 2024 sampai 2025. Yang latar belakangnya adalah PAI merupakan mata pelajaran yang cukup mengasyikkan untuk dipelajari karena di samping sebagai salah satu pelajaran wajib di madrasah, PAI juga memberikan pemahaman kepada kita tentang sejarah besar agama kita. Bagaimana agama Islam ini dapat tersebar dan berkembang dengan sangat pesat di dunia hingga saat ini. Selama ini pembelajaran PAI tentang materi sejarah peradaban Islam masih bersifat verbalistik. Guru hanya menyajikan bahan ajar dengan menjelaskan dari buku teks dan kurang menunjukkan hal nyata terhadap materi sejarah peradaban Islam. Bagi peserta didik yang suka membaca, cepat menghafal dan mempunyai daya ingat bagus, boleh jadi tidak masalah jika mengerjakan ulangan atau soal-soal seperti soal-soal SPI. Tetapi bagi peserta didik yang tidak suka membaca, apalagi sulit menghafal dan daya ingatnya terbatas, maka akan sulit baginya untuk memahami pembelajaran SPI. Hal ini berakibat rendahnya nilai-nilai belajar siswa. Dalam upaya meningkatkan prestasi hasil belajar siswa, seorang guru harus berupaya untuk mencari model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, disukai oleh siswa, dan memiliki magnet yang menjadi daya tarik bagi siswa. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memilih model pembelajaran yang tepat, khususnya mata pelajaran PAI, seperti model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Karena banyak materi-materi yang mata pelajaran PAI yang bisa diangkat sebagai sebuah masalah dan dapat didiskusikan untuk dicarikan solusinya, sehingga siswa dapat lebih memahami materi ataupun kisah yang diceritakan serta lebih cepat menangkap masalah maksud dari materi yang sedang diajarkan. Dan tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
ada atau tidaknya peningkatan prestasi belajar siswa menggunakan model Problem Based Learning atau PBL pada materi SPI pada mapel PAIK di kelas 4 di sekolah SD Negeri 18 Juli. Nah, untuk kerangka teorinya, pertama belajar adalah mencari ilmu, mencari informasi atau pengetahuan baru dari sesuatu yang sudah ada di alam. Belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu belajar. Perubahan ini akan ada bukan hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga bentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. Nah, problem based learning merupakan metode institusional yang menantang siswa akan belajar dan belajar. Bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan peserta, kemampuan analisis siswa, dan inisiatif atas materi pelajaran. Problem based learning mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. Nah, selanjutnya hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrah Rasulullah Muhammad SAW akibat dilanjutkan aja. Boleh, Jangan Pak, dibaca boleh. terus. Ya, jenis penelitian dibaca, Pak. Coba di Jenis penelitiannya, metode yang digunakan adalah di sini ada beberapa siklus. Setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan ataupun planning, yang kedua tindakan action, yang ketiga pengamatan observasi, yang keempat refleksi. Untuk variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama variabel bebas dalam penelitian ini adalah model problem based learning. Yang kedua, variabel terkait dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik dan kemampuan pemecahan masalah. Populasi dan sampel. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah peserta didik. Dilewatkan aja. Ya, Bu. Dilewatkan aja. Ya, Pak. Jenis sumber data. Lewatkan juga, Pak. Lewatkan aja, ya. Analisis data. Oke, analisis data. Analisis data adalah suatu proses yang dilaksanakan dalam jangka waktu panjang, di mana membutuhkan spekulasi secara berkelanjutan terhadap data yang akan diperoleh peneliti lewat pengajuan pertanyaan, tersusun dan mencatat poin-poin pernyataan selama penelitian. Nah, dalam pendapat Miles dan Huberman, analisis terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, data reduction, yang kedua, data display, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih ke Bu Emalia yang sudah mempresentasikan Ya, Pak, sama-sama. hasil penulisan proposal PTK. Ya, Pak. Baik, untuk selanjutnya kita akan sedikit wawancara. Silakan di close dulu, Bu. Ya, Pak. Direkam lagi, Pak. Di close saja, Bu. Di close. Di stop, di close. Ya, sudah, Pak. Sudah. Oke, satu lagi di stop rekaman.